Anda tentu masih ingat nama wasit VAR asal Thailand, Sivakorn Puudom. Nama wasit ini betul-betul menyita perhatian. Banyak kemudian netizen yang ingin silaturahmi, ingin menyancari, kemudian juga ingin memberikan komentar terhadap akun media sosial dari wasit yang satu ini. Banyak juga kemudian yang mengkritik bahkan sampai marah-marah melihat keputusannya kontroversial saat menjadi pengadil lapangan, saat kemudian juga bekerja ataupun juga bertugas pada ajang Piala Asia U23 lalu. Keputusannya kontroversial dan juga mengantarkan Indonesia pada kekalahan. Disebut sebagai salah satu biang keladi kekalahan yang diderita oleh Indonesia ataupun juga timnas U23 di ajang Piala Asia U23 yang baru saja berlalu. Bisa Anda bayangkan jika kemudian saat ini kabarnya, rumornya, Sivakorn Puudom akan kembali bertugas saat Indonesia berhadapan dengan Guinea untuk memperebutkan tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024. Khawatir pasti, tapi yang pasti kita akan analisa lebih lanjut lagi bagaimana peran dari seorang wasit VAR dan apakah memang Sivakorn Puudom ini menjadi salah seorang wasit yang kerap kali mengantarkan kekalahan bagi timnas kita. Tapi setidaknya walaupun mungkin nanti Sivakorn Puudom tidak bertugas saat berhadapan atau Indonesia berhadapan dengan Guinea, saya bisa berikan informasi kepada Anda bahwa 3 April lalu FIFA sudah merilis perangkat pertandingan yang akan bertugas di ajang Olimpiade Paris. Ada 89 perangkat pertandingan dari 45 negara dan Sivakorn Puudom memang masuk di sana, termasuk juga salah satu dari 20 video match official yang bertugas. Nah, apakah kemudian nanti akan kembali lagi bertugas saat Indonesia melakoni laga penting dalam upaya mencetak sejarah di Olimpiade? Kita akan lihat bersama dan kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber. Sudah hadir bersama saya baik secara langsung ataupun juga daring untuk bisa memberikan komentarnya. Ini mereka legenda-legenda. Ada yang legenda pemain, ada kemudian juga menjadi legenda asisten manajer. Termasuk juga Bang Ahmed Zaki yang sudah lama kiprahnya di dunia sepak bola, termasuk juga menjadi asisten manajer U23 pada Asian Games Doha 2006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zaki. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang Zaki. Kemudian juga kita tahu sepak terjang yang satu ini kemarin juga sempat duduk bersama saya membahas bagaimana kekuatan dari timnas U23. Bang Peri Sandria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Peri. Mbak Putri. Baik. Sehat selalu. Iya, sehat selalu Bang Peri. Selain itu kita juga kedatangan secara daring, ikut bergabung juga dalam perbincangan ini. Ini merupakan legenda juga dan sekarang sudah fokusnya adalah menjadi pelatih kiper. Ada Coach Hermansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Coach Hermansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri, Mbak Putri. Ya, baik. Mas Peri dengan Bang Jaki. Betul. Selamat malam Coach. Ya. Kita kumpulkan para legenda di sini, tokoh-tokoh yang memiliki peranan besar dalam sepak bola nasional untuk bisa membahas bagaimana sepak terjang timnas kita untuk bisa menjemput sejarah baru. Tapi Bang Zaki, kalau kita melihat dengan kondisi lapangan seperti itu di Clairefontaine nanti, para pemain kita ini bertanding, sebuah lapangan yang biasanya digunakan oleh para pemain timnas Prancis berlatih, tentu beda. Jenis lapangannya, kemudian kapasitas penontonnya dengan stadion seperti GBK dan sebagainya. Ini hanyalah lapangan latihan biasa. Apakah mungkin teknologi VAR digunakan pada saat pertandingan dilaksanakan di pertandingan atau di lapangan seperti itu? Kalau kita lihat sekarang, VAR ini ada yang memang permanen, ada juga yang mobile. Nah, kemungkinan kalau melihat dari kondisi stadion yang dipakai sekarang atau lapangan yang dipakai nanti, itu masih bisa menggunakan VAR yang mobile. Tinggal nanti kita lihat apakah kesiapan dari VAR mobile ini bisa dipersiapkan oleh panitia di pertandingan di sana nanti. Baik, selain beda peralatan, beda infrastruktur ataupun juga pemasangannya, ada perbedaan lain antara VAR yang biasa kita lihat dipasang di berbagai pertandingan besar dengan VAR mobile ini, Bang Zaki? Hampir sama sebetulnya, karena beberapa waktu yang lalu pun di Stadion Indomilk Persita Tangerang itu pernah dicoba yang VAR yang mobile. Jadi kalau dilihat dari teknologinya semua hampir sama, hampir detail karena sama-sama menggunakan kamera eagle eye, kemudian juga presisinya juga cukup sangat detail sekali. Jadi kemungkinan dengan standarnya FIFA sekarang ataupun AFC, VAR ini akan dipergunakan. Baik, tetap detail, tetap presisi, dan juga artinya tetap bisa mengawasi apapun tindakan para pemain di lapangan. Detail, secara detail walaupun namanya VAR mobile, begitu. Baik, kalau Bang Peri sendiri melihat kinerja dari wasit Sivakorn Puudom kemarin seperti apa di Piala Asia? Saya rasa wasit dari Thailand ini terlalu tidak memihak kepada Indonesia kali ya. Karena mungkin kelihatan betul Bang itu.
mungkin di sisi lain mungkin karena Thailand tidak masuk gitu ya. Kecuali kalau Thailand masuk ya. Ini mungkin karena ya kita juga nggak tahu apakah iri dengan Indonesia yang lolos ke babak playoff ini ke mana ke punya peluang ke Olimpiade. Lolos ke Olimpiade ini saya rasa mudah-mudahan wasit VAR ini dari Thailand ini saya rasa nggak perlu dipakai lagi. Karena apa? Karena ini juga mengganggu konsentrasi dari pemain kita sendiri, kita, gitu loh. Jadi sebelum main bisa aja konsentrasi itu hilang, wasit VAR-nya dia lagi. Bang, gitu. Emang ngaruh Bang, kalau pemain lihat siapa yang bertugas wasitnya emang ngaruh ke pemain? Itu pasti pengaruh, pengaruh ya dalam permainan. Kita dalam bermain itu nanti mungkin anak-anak ada merasa sedikit takut gitu ya, Pak Jaki, ada sedikit ragu-ragu gitu mau buat, saya nanti mau buat begini takut ada kesalahan, karena VAR ini kan sedikit apapun kesalahan itu pasti dilihat gitu loh. Nah kemarin waktu lawan Uzbek, golnya timnas kita sebenarnya itu nggak perlu dikatakan itu offside, ya karena dilihatnya memang itu benar-benar gol. Nah begitu disahkan oleh wasit di offside, wasit VAR, akhirnya apa, konsentrasi dan motivasi dari anak-anak sendiri langsung down, mental drop, ya kan? Alhasil kita kalah. Baik, Coach Hermansyah, ini ada kecenderungan para pemain ini kemungkinan bisa yang namanya mengalami trauma saat melihat wasit. Coach Hermansyah melihatnya seperti apa? Ya, saya setuju dengan Mas Peri. Kemungkinan besar fokus pemain Indonesia terhadap wasit akan mengurangi penampilannya. Satu itu. Keduanya, Thailand ini dari dulu kan pesaing kita nih. Dari zaman saya main ya sampai sekarang, mungkin ya setidaknya dia akan berpihak kepada lawan. Semoga aja nanti ya wasit Sipakom ini berpikiran sehat, artinya bisa udah sehat, artinya dia bisa wasit benar-benar dia netral gitu, gitu loh Mbak Cukup Putri. Fair begitu ya, Coach Hermansyah ya. Mudah-mudahan ikut fair, mudah-mudahan aja akal sehatnya bermain gitu loh. Tapi seringkali dikerjain kita sama. Iya, Coach Hermansyah, tapi mungkin nggak kemudian seorang wasit yang memang dituntut netralitasnya saat bertugas memiliki kecenderungan subjektif, keberpihakan. Ada nggak kemudian di lapangan seperti itu ditemukan sebenarnya, realitanya? Sebenarnya realitanya ada tuh Mbak. Atau mungkin dia sudut pandangnya, mungkin dia agak silap-silap sedikit ya, atau juga mungkin ada sedikit kurang jeli melihatnya dia untuk memutuskan keputusan yang sangat berat itu. Baik, sehingga kemudian dalam pertandingan Bang Zaki kita suka dengarkan ada yang namanya dikerjain wasit, walaupun begitu kan, atau dikerjain pemain lain. Nah sebenarnya kan Bang Zaki, adanya teknologi VAR ini untuk menghindarkan hal-hal seperti itu. Begitu kan, harusnya seperti itu. Justru dengan teknologi VAR ini meminimalisir tadi apa yang menjadi human error wasit ya di lapangan. Dan ya kalau saya rasa sekarang ini kita butuhkan di Liga 1 Indonesia nih VAR-nya nih ya, Bang Peri ya, agar permainannya lebih fair lagi nanti dan wasit ini bisa terhindar dari isu-isu negatif. Kita kan suka dengar kalau di Liga Indonesia, baik yang Liga 1, Liga 2, apalagi Liga 3 gitu. Ini wasit menjadi sentral untuk satu pertandingan. Betul. Terasa tapi tidak tercium atau kebalikannya. Kalau ada permainan tapi nggak tercium. Makanya itu dia. Nah ini tapi begini, pada prinsipnya ini teknologi harus bisa diadaptasi oleh pemain kita semua. Apapun kondisinya sekarang, modernisasi terhadap permainan sepak bola di dunia ini sudah mencakup sampai ke detail setiap pertandingan. Dan pemain-pemain kita harus adaptasi terhadap kemajuan teknologi ini. Ya, kita bisa lihat dengan VAR overtime-nya itu bisa lebih dari 5 menit. Bahkan beberapa pertandingan hampir 15 menit. Itu kalau di Liga 1 yang guling-guling, wah bisa 25 menit tuh ntar tuh overtime-nya. Artinya begini, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini. Ya, dan ini merupakan kebaikan untuk satu pertandingan yang fair nantinya, terbuka. Apalagi sekarang di MLS kalau nggak salah, setiap wasit memperhatikan VAR, kejadian-kejadian di pertandingan, itu dia akan berbicara langsung dan satu stadion terdengar.
Iya, seperti pertandingan American footballnya di sana, NFL, itu kan dia langsung bicara, termasuk basketball juga. Dan ini sudah mulai diterapkan di sepak bola. Baik, perlu memang para pemain ini mengerti seperti apa kemudian cara kerja VAR dan begitu adaptif melihat perkembangan teknologi ini. Tapi Bang Zaky jujur, pemain kita sudah adaptif belum sih? Tapi nanti kalau ketawa-ketawa gini, Bang Peri ketawa, Bang Zaky ketawa, ini kayaknya bisa diulik lebih lanjut. Kita ngulikin nanti setelah jeda. Kita istirahat sejenak dan nanti setelah jeda juga kita kehadiran narasumber berikutnya ada Bang Aun Rahman juga akan memberikan pandangannya sesaat lagi.